kita semua. Selamat datang di debat publik kandidat Ketua Umum PPI London 2021-2022. Nama saya Hugo Hutapea, dan bersama saya adalah Aransha Infra. Kita akan menjadi moderator untuk acara ini. Untuk memulai, kita akan panggil Ketua KPU, Mas Ambar Permana, untuk memberi sambutan. Ya, halo semua, dan terima kasih pada Hugo yang telah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada seluruh kandidat pemilihan Ketua Umum PPI London 2021-2022, dan juga kepada seluruh pelajar Indonesia, baik yang saat ini berada di London maupun di Indonesia. Saya, Ambar Permana, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum PPI London, izinkan saya membuka acara debat publik kandidat Ketua Umum PPI London 2021-2022 pada hari ini. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa keempat kandidat ini telah melalui proses fit and proper test sebelumnya dan sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk menjadi kandidat Ketua Umum PPI London yang baru. Dan melalui acara debat publik inilah kita akan mengenal lebih dekat secara lebih dalam seluruh kandidat sekaligus menyaksikan secara bersama bagaimana kandidat-kandidat nanti menanggapi isu-isu relevan terkait PPI London. Dan seluruh peserta yang hadir juga nanti akan diberi kesempatan ya untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat tertentu. So, sudah siap untuk meramaikan pesta pemilihan Ketua Umum PPI London 2021-2022? Mari jadi bagian dari demokrasi dan suarakan suaramu. Dan good luck kepada seluruh kandidat. Saya kembalikan kepada moderator. Mas Ambar, terima kasih untuk sambutannya. Setelah ini, moderator akan membacakan etika serta rules untuk debat ini. Tapi sebelumnya, saya akan memberi introduction singkat tentang masing-masing kandidat. Kandidat nomor urut 1 adalah Dita Mutiara dari University College London. Kandidat nomor 2 adalah Emir Thaqib Bilangkoro dari City University of London. Kandidat nomor urut 3 adalah M. Gunadi Ramdhani dari Brunel University London. Dan kandidat nomor 4 adalah Bimo Haryosono dari King's College London. Saya juga mau mengingatkan audiens untuk silahkan ngetik pertanyaan Anda sekarang di kolom chat untuk Q&A pada sesi 4. Pertanyaan bisa secara umum atau juga bisa diarahkan ke salah satu kandidat. Seandainya ingin diarahkan, tolong ketik nama kandidat dalam tanda kurung setelah pertanyaan. Sekarang moderator akan membaca rules dan etika debat. Rules nomor 1. Seluruh peserta dan tamu undangan diperbolehkan untuk menggunakan fitur reaction untuk mendukung kandidat PPI London 2021-2022. Rules nomor 2. Seluruh peserta dan tamu undangan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fitur reaction sebagai bentuk hinaan atau ketidaksetujuan atas prestasi kandidat. Dan rules nomor 3, seluruh peserta dan tamu undangan diharapkan untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Silakan ke Ansha. Terima kasih atas seluruh peserta dan tamu yang sudah hadir di acara debat ini. Untuk memulai acaranya, kita akan mulai dengan sesi pertama, yaitu pemaparan visi misi dan proker di mana masing-masing calon ketua diberikan waktu selama 3 menit untuk mempresentasikan visi misi dan program kerja mereka secara mendalam. Sesi ini sangat penting bagi kita para pemilih untuk bisa memahami dan menjadikan pemaparan ini sebagai bahan pertimbangan ketika kita menggunakan hak pilih kita nanti. Saya juga mau mengingatkan audiens untuk silahkan ngetik pertanyaan Anda di kolom chat untuk Q&A pada sesi keempat ya. Langsung kita mulai dari kandidat nomor 1, Mbak Dita Mutiara. Terima kasih Mbak Ara. Selamat siang dan selamat sore teman-teman semua. Panitia, terima kasih telah hadir pada debat publik hari ini. Saya Dita Mutiara Nabila sebagai calon Ketua PPI London nomor urut 1. Langsung aja Mbak, next. Next. Ya, saya merupakan mahasiswa dari University College London, alumni dari Universitas Indonesia, dan saat ini juga sebagai ada di komunitas Cerita Iklim, Kita Juragan, dan pernah ada di pengalaman organisasi di BEM Universitas Indonesia, dan juga di BEM Fakultas MIPA UI. Next lagi. Next. Ya, berikut beberapa penghargaan yang pernah saya terima pada saat di kampus. Next. Next.
Nah, kemudian karena waktu yang singkat ini, saya akan langsung saja ke visi dan misi. Visi saya adalah menumbuhkan rasa nyaman bagi pelajar Indonesia di London, serta mendorong kolaborasi untuk menjadi bagian dari solusi berdasarkan data dan empati. Jadi yang paling saya tebali adalah kata kuncinya, yaitu nyaman, kolaborasi, dan juga berdasarkan data. Ketiga hal ini diturunkan dalam bentuk misi, yaitu yang pertama, misi saya adalah, next, mempererat rasa persaudaraan antar pelajar di London, kedua mendorong kolaborasi lintas disiplin, dan yang ketiga meningkatkan pengelolaan data. Jadi memang banyaknya adalah dalam hal internal, karena menurut saya PPI London ini merupakan perhimpunan yang pada akhirnya membuat kita sebagai pelajar di London ini ada nyaman sekolah di London. Next. Dan visi dan misi tersebut diturunkan dalam 3 program unggulan. Yang pertama adalah Family Time, kedua Sharing is Caring, dan ketiga adalah Data Driven. Ini juga masih relevan dengan visi dan misi saya. Next. Yang pertama adalah family time, tujuannya adalah saling mengenal antar PPI London, sehingga akhirnya menjadi nyaman. Aktivitas yang diturunkan atau konkretnya, yang pertama adalah Deep Intro. Deep Intro ini kita bisa lebih kenal satu sama lain, baik dalam bentuk daring maupun secara offline. Daring contohnya kita bisa 1 jam lebih dekat melalui WA group, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah team building. Ini bermain games dan juga seru-seruan. Bermain games dan seru-seruan ini bisa dalam hal-hal momentum, misal 17 Agustus atau hal-hal momentum lainnya sehingga mempererat rasa solidaritas. Dan yang ketiga, Discover Our Town untuk jalan-jalan untuk mengenal kota London lebih jauh. Next, yang kedua, Sharing is Caring ini merupakan platform untuk berbagi cerita dalam bentuk podcast, bedah cerita, dan juga webinar aktif. Ini pada saat campaign saya udah ada baseline-nya sehingga bisa terus dikembangkan. Next lagi. Dan yang terakhir adalah data driven. Data driven ini sebagai database untuk akhirnya mencari insight kolaborasi antar pelajar PPI London. Misal teman-teman interest-nya di bidang A, bidang B, bidang C, hal tersebut bisa dikonkretkan melalui kolaborasi berdasarkan data yang ada. Karena waktunya sudah 1 detik lagi, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak. Nanti kita akan lebih banyak di diskusi. Terima kasih, dikembalikan lagi ke Mbak Ara. Terima kasih Mbak Dita Mutiara atas presentasinya. Silakan kandidat nomor 2, Emir Wilangkoro. Waktu dan tempat kami persilakan untuk mempresentasikan visi misi. Waktu dimulai sekarang. Terima kasih Ansha untuk waktunya dan tempatnya. Ya, nama saya Emir Taki Wilangkoro. Saya adalah calon kandidat calon ketua nomor 2. Next. Ya, a little bit about myself. Saya mahasiswa S1 tahun terakhir, which is tahun ketiga. Mengambil BSc Business Management, Digital Innovation, and Entrepreneurship di City University of London, Bayes Business School. Pengalaman saya sudah di PPI London selama 2 tahun ini terakhir, dan di tahun pertama saya juga sempat menjadi ketua Indosok, yaitu Indonesian Society di City University of London. Next lagi. Visi saya itu meningkatkan tali silaturahmi antar mahasiswa Indonesia di London dalam rangka membantu proses adaptasi selama masa perkuliahan. Menurut saya ini lumayan straightforward ya, jadi saya tidak perlu jelasin lagi. Next. Ya, misi saya ada 3, asosiasi, kebudayaan, adaptasi, AKA. Tujuan asosiasi itu untuk mempererat hubungan mahasiswa untuk mengembangkan network dan memberi rasa kekeluargaan, which in my opinion itu sangat penting untuk hampir semua mahasiswa di negara atau kota apapun. Second, kebudayaan ada untuk mengobati rasa rindu mahasiswa di London terhadap Indonesia. And finally, adaptasi itu untuk memberi mahasiswa pengalaman di luar perkuliahan serta semacam second home. Jadi maksud saya dari itu adaptasi bukan hanya di lingkungan baru, tetapi juga untuk lingkungan masa depannya, yaitu lingkungan kerja. Next. Jadi selain yang harus ada seperti piano dan program-program lain, saya juga ingin membuat 3 program yang ada hubungannya dengan 3 misi slide sebelumnya. 3 program itu adalah London Life Program untuk asosiasi, National Games Day untuk kebudayaan, dan PPI Career Corner untuk adaptasi. Next. Jadi London Life Program itu semacam public diary ya, yang tujuannya itu untuk membawa rasa keakraban dan kekeluargaan untuk para mahasiswa di London. Saya ingin membuat Instagram baru dan teruskan YouTube PPI London dari 3 tahun lalu. Konten yang saya ingin PPI London buat itu dokumentasi lebih intensif terhadap olahraga mingguan, student life mahasiswa di London, kolaborasi dengan Indosok dan lain-lain. Gunanya itu untuk memberitahu mahasiswa-mahasiswa baru bisa apa yang dikerjakan di London. Next.
Digital Games Day itu ya semacam perlombaan di mana para mahasiswa dapat memainkan permainan tradisional khas Indonesia secara kompetitif. Tujuannya itu untuk mempromosikan budaya Indonesia dan memberi kesempatan untuk bernetwork. Next. PP London Career Corner itu hanya itu, tapi lebih fokus untuk terhadap karir-karir tertentu. Dan pasti ada banyak improvement yang akan diimplementasikan dari PPI tahun 2020 dan 2021. Misalnya IPA atau gimana caranya pas lulus bisa apa gitulah. Next. Dan pastilah ada program-program klasik. Dan maksud saya program-program klasik itu program-program yang sebelumnya ada, tetapi karena pandemi ya di stop dulu sebentar. Pasti ada misalnya pre-dev dan ada extra program seperti easier access untuk data untuk mahasiswa, website improvement dan lain-lain. Tapi selain itu juga ada piano, kembang goyang, makrab, olahraga per minggu dan lain-lainnya. Saya tahu apa yang harus dibikin lagi, apa yang harus ditingkatkan dan apa harus diperbaiki karena pengalaman saya di PPI London selama 2 tahun terakhir. Dan next, ya jadi ya, terima kasih. Oke, terima kasih Emir. Iya, juga mau mengingatkan audiens untuk silahkan ngetik pertanyaan ya di kolom chat untuk Q&A pada sesi 4. Terima kasih Emir Wilongkoro atas presentasinya. Silahkan kandidat nomor 3, Mas M. Gunadi Ramdhani. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk mempresentasikan visi misi. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya terima kasih dulu kepada para ketua dan para teman-teman sekalian kandidat yang sudah bisa hadir di dalam pemaparan saya hari ini. Next. Sedikit penjelasan sejarah singkat saya lah gambarannya. Saya lahir di Jakarta 25 Juli 1994. Saya seorang geologis. Background saya adalah dari Universitas Teknik Geologi Trisakti. Saya pernah mengenyam pendidikan di Moscow State University selama 2 tahun. Selain itu pencapaian saya saya pernah mempresentasikan paper saya di baik nasional maupun tingkat internasional. Setelah itu telah dipercaya memimpin organisasi di tingkat universitas maupun di organisasi profesional. Next. Nah, dari presentasi ini ada 3 hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama adalah what are my vision for the next year, what are mission to be executed, and what kind program will be for the next 1 year. Jadi ada 3 hal yang harus kita dapatkan dalam presentasi ini. Next. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya PPI London ke depan? Menurut saya PPI London ke depan harus bisa menciptakan sinergitas antara mahasiswa dan diaspora Indonesia sehingga terbentuk kepaduan dan menjadi jiwa yang berdesa. Jadi teman-teman baik yang ada di Indonesia yang baru datang ke sini maupun teman-teman sudah lama bisa saling sinergitas. Next. Nah, kira-kira apa sih misi saya untuk kedepannya? Ada 3 hal. Next. Nah, yang pertama adalah good communication. Dan kedua adalah having some vision for Indonesia. Yang ketiga simbiosis mutualisme. Artinya apa yang kita bisa baca? Kita dahului dari komunikasi yang baik. Yang kedua, kita mempunyai visi yang sama untuk membangun Indonesia, sehingga komunikasi yang baik dan punya visi yang baik, jika dikomunikasikan bisa menjadikan suatu simbiosis mutualisme bagi lingkungan PPI London. Next. Nah, kira-kira program kerjanya apa sih untuk kedepannya? Next. Nah, ada 3 hal yang menurut saya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah PPI London Connect, kedua ada PPI London Mentorship, yang ketiga PPI London Collab with MEA. Terus PPI London Connect itu apa sih? Itu jadi kayak semacam ajang kegiatan silaturahmi untuk bisa mengenal teman-teman yang kayak semacam saya Mas Emir ketemu sama saya yang Mas Emir udah lama di London, kita saling komunikasi gimana caranya biar bisa beradaptasi di London sendiri, pendidikan London. Kedua, program London Mentorship yaitu program ini berguna mempercepat para mahasiswa dan mahasiswa Indonesia untuk mempercepat masa adaptasi dan transisi belajar di kurikulum pertanian hingga modal lulus hingga nanti.
Nah, 2 program pertama ini adalah menjadi yang poin penting buat saya, dan ketiga adalah komplement, yaitu tahap selanjutnya setelah kita baik di dalam organisasi di PPI London, baru kita tahap bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari masyarakat MEA sendiri atau Terima masyarakat kasih, dari ASEAN. Mas M. Gunadi. kasih. Sepertinya sudah lebih dari 3 menit. Silahkan kandidat nomor 4, Mas Bimo Haryosono. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang berada di UK, dan selamat malam bagi yang berada di Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Bimo Haryosono. Saat ini saya sedang menempuh program magister saya di King's College London dengan jurusan International Marketing. Sedikit terkait saya lulus dari Universitas Gadjah Mada untuk bachelor saya dengan jurusan Public Policy and Management. Saya juga pernah menjadi finalis Abang None Jakarta dan juga menjabat di PSI DPD Jakarta Selatan sebagai Ketua Kajian dan Advokasi. Selain itu, saya juga pernah bekerja di BMW sebagai Digital Marketing. Next. Sedikit terkait visi saya, yaitu adalah terwujudnya fondasi untuk mempromosikan Indonesia di ajang dunia yang mandiri, sehat, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk menunjang visi tersebut, terdapat 3 misi yang saya ajukan. Yang pertama itu untuk mewujudkan kualitas hidup bagi warga Indonesia di London yang maju, rukun, dan sejahtera. Yang kedua adalah mewujudkan daya saing yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepribadian yang berkebudayaan. Boleh di next. Untuk menunjang visi misi saya, terdapat 3 program untuk PPI London ke depannya. 3 program tersebut ini akan disebut sebagai Tricita. Yang pertama adalah capacity building. Capacity building ini akan meliputi beberapa hal. Salah satunya adalah self-development, di mana para pelajar Indonesia di London akan menambah pengetahuannya terkait improvisasi diri sendiri. Dan yang kedua adalah relationship building, di mana di relationship building ini akan mengembangkan kepribadian atau tali silaturahmi antara pelajar dan juga warga di Indonesia di London. Yang terakhir adalah career development. Dan program saya yang kedua adalah series of event. Series of event ini akan meliputi beberapa hal, termasuk diantaranya adalah promosi budaya Indonesia, promosi UMKM Indonesia, produk lokal Indonesia. Jadi pada program ini yang diharapkan adalah timbulnya tali hubungan bilateral antara UK dan juga Indonesia, dan meningkatkan ekonomi Indonesia dan juga membantu menjalankan sinergitas dengan kedutaan Indonesia di UK dalam menunjang program ini. Program ini juga akan sangat membantu masyarakat-masyarakat lokal yang berada di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan ekspor impor seperti itu. Dan yang terakhir adalah seminar session. Seminar session ini akan seperti biasa, tidak ada yang berbeda dari seminar-seminar sebelumnya. Cuman ini tujuannya adalah untuk menambahkan awareness daripada PPI London itu sendiri agar menambah wawasan dari para masyarakat yang tinggal di London, ataupun baik itu pelajar ataupun bukan, dan juga untuk menambah pengetahuan untuk pelajar yang sedang berada di London di luar dari dunia akademia itu sendiri. Mungkin tidak banyak dari Terima saya. kasih Mas Bimo, sepertinya waktunya sudah lebih dari 3 menit. Oke. Kita langsung ke sesi kedua ya. Ya, jadinya saya mengingatkan aja kepada semua orang ya, yang untuk ngetik semua pertanyaan di kolom chat, maupun itu sebagai general atau untuk satu orang saja. Ya, dan dari itu terima kasih kepada semua kandidat atas presentasi visi misi serta program kerja. Dengan ini kami semua punya pengertian lebih detail tentang semua hal yang masing-masing kandidat mempercayai. Sekarang kita akan mulai dengan sesi 2, yaitu tanya jawab yang akan ditanyakan langsung oleh Ketua KPU. Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 4 menit per kandidat, jadinya total waktu yang dibagikan 2 menit per pertanyaan. 2 menit per pertanyaan. Saya akan notifikasi pas ada 30 detik lagi untuk closing statement, dan saat waktunya sudah habis. Jadi saya akan notifikasi 2 kali. Waktu akan mulai sesaat ketua sudah mengucapkan pertanyaan 2 kali. Jadi pertanyaan akan dibilang 2 kali. Kepada Mas Ambar, selaku Ketua KPU, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Hugo. Jadi untuk sesi ini saya akan bacakan 2 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ketua PPI London 2020-2021 Mas Adi yang berhalangan hadir pada malam hari ini karena sedang dalam perjalanan London Jakarta. Jadi saya akan membacakan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengingat kondisi pandemi yang masih ada dalam lingkungan kita, jika terpilih nanti, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan aktivitas dan acara PPI London tetap berjalan dan aman untuk dihadiri? Sekali lagi, mengingat kondisi pandemi yang masih ada saat ini, jika terpilih nanti, strategi apa yang Anda akan terapkan untuk memastikan aktivitas dan acara PPI London tetap berjalan dan juga aman untuk dihadiri? Silakan. Kandidat nomor 1 silakan. Kandidat nomor 1. Baik, terima kasih Mas Ambar untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya kondisi pandemi seperti sekarang ini justru bisa menjadi sebuah peluang bagi kami untuk mengeksplor hal-hal baru. Sebagai contoh, pada saat pandemi ini kita bisa membuat podcast hanya dengan rekaman melalui Zoom, kemudian bisa disebarluaskan. Dan melalui media daring seperti ini, banyak juga kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita gunakan seperti webinar, kemudian juga diskusi secara online, meeting juga secara online, menurut saya itu jauh lebih efektif. Namun untuk hal-hal yang mendasar, fundamental untuk kegiatan internal, itu perlu ada pertemuan secara langsung yang bisa digunakan menggunakan protokol kesehatan, di mana di London sendiri ini sudah bisa ketemu secara langsung sesuai dengan protokol yang ada. Jadi menurut saya hal-hal tersebut bisa dimaksimalkan dengan kondisi yang bisa dilakukan secara online, namun untuk pertemuan secara offline dan hal-hal fundamental lainnya harus dilakukan dalam hal protokol kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya pandemi ini menurut saya sebuah peluang dan banyak hal-hal yang bisa dieksplor oleh PPI London dan bisa terus dikembangkan dari apa yang sudah ada saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kandidat nomor 2, silakan. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Jadi menurut saya dari pandemi ini sebetulnya ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil, seperti meeting online itu jauh lebih gampang dan jauh lebih efektif. 1, 2, misalnya kalau career talk dan lain-lain lebih likely dan lebih mau kalau mereka kerjaannya online dan lain-lainnya. Selain itu, untuk tackle the question secara langsung ya, to put it bluntly, ada banyak acara saya yang akan terjadi outdoor. Oleh karena itu, karena bukan indoor dan ramai dan di tempat kecil ya, seharusnya jauh lebih aman daripada ya misalnya acara-acaranya kalau kayak gitu. Selain itu, ya untuk teruskan apa yang saya bilang tadi ya, tentang pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari pandemi, kita juga bisa mengambil pelajaran seperti yang kita bisa ganti dari 2 tahun lalu dan lain-lainnya. Tapi so far, menurut saya itu cukup untuk bagaimana caranya menghadapi jalan keluar dari pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Emir. Sekarang kandidat nomor 3, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Ambar dan panitia sekalian. Mungkin kita bagi aja mungkin dari programnya kita bagi menjadi 2 hal. Ada acara yang dikerjakan secara virtual, ada juga acara secara outdoor. Yang virtual sendiri kita bisa diisi dengan berbagai seminar-seminar yang ibaratnya yang menjuang PPI London. Yang kedua yang dari outdoor sendiri, itu semua program baik dari saya atau teman-teman lain bisa dijalankan asal melaksanakan prokes itu sendiri. Itu aja sih, paling cuma 2 itu aja sih. Udah, terima kasih. Ya, makasih ya Mas. Sekarang kandidat nomor 4, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Ambar. Mungkin dari saya yang pertama itu adalah strategi yang dapat kita lakukan adalah hybrid, di mana kita akan memadukan antara melakukan kegiatan baik itu online maupun offline, dan itu merupakan salah satu solusi yang sangat baik mengingat situasi saat ini sangat genting, di mana virus coronavirus ini merupakan sebuah virus yang cukup menerkam banyak orang di dunia ini ya. Maka dari itu salah satu solusi yang dapat kita
lakukan untuk menunjang program-program yang sudah kita ajukan ini adalah dengan melakukannya secara hybrid. Dengan begitu, program juga dapat terlaksana dan juga para pelajar yang berada di London dapat merasakan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang balik ke Mas Ambar untuk menanya pertanyaan kedua. Baik, terima kasih atas jawaban keempat kandidat. Untuk pertanyaan kedua, saya akan bacakan. Mungkin sekarang akan dibalik ya. Jadi tadi kan yang menjawab pertama dari kandidat 1. Mungkin sekarang akan dibalik dari kandidat nomor 4 dulu yang menjawab, kemudian 3, 2, dan 1. Baik, pertanyaan kedua. Banyaknya pelajar Indonesia di London dan juga stakeholder membuat PPI London terkadang kesulitan dalam membina komunikasi antar pelajar dan stakeholder. Jika terpilih, cara apa yang akan Anda lakukan untuk tetap memastikan komunikasi antar pelajar dan stakeholder terjaga? Sekali lagi, banyaknya pelajar Indonesia di London dan juga stakeholder membuat PPI London terkadang kesulitan dalam membina komunikasi antar pelajar dan stakeholder. Jika terpilih, cara apa yang Anda akan lakukan untuk tetap memastikan komunikasi antar pelajar dan stakeholder terjaga? Silakan yang pertama menjawab mungkin kandidat nomor 4 dan mundur ke 3, 2, 1. Silakan. Ya, silakan Mas Bimo. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan lagi, Mas Ambar. Pertama, strategi yang akan saya lakukan untuk melakukan komunikasi yang baik lintas penduduk Indonesia, ya, khususnya pelajar Indonesia yang ada di London ini adalah dengan menghubungi Indosok ataupun ketua-ketua Indosok dari masing-masing universitas tersebut agar terjalinnya komunikasi yang baik dengan hierarki yang cukup baik juga seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan monitoring melalui grup WhatsApp ataupun dengan mengupdate kinerja-kinerja yang sudah dilakukan dari masing-masing Indosok ini. Maka dari itu komunikasi yang akan terjalan juga akan mengalir begitu seperti air dan juga dapat terjalin baik melalui hierarki ini begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bimo. Sekarang kandidat nomor 3, silakan Mas. Mungkin ada 2 hal aja mungkin yang saya bisa laksanakan kalau bisa itu. Yang pertama, yang harus ada pendataan dulu. Kira-kira ada berapa orang Indonesia sih yang ibaratnya yang baru datang atau enggak yang sudah lama di sini. Yang kedua, kita bikin suatu forum semacam town house gitu di dalam Zoom, di mana kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, dari keseluruhannya itu kita olah datanya dan dibuat suatu wadah berupa grup WhatsApp atau Telegram lain sebagainya. Jadi sehingga memudahkan kalau misalnya ada himbauan dari KBRI untuk ke teman-teman, jadi lebih mudah gitu dalam satu wadah. Misalnya lewat Telegram. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sekarang kandidat nomor 2, silakan. Ya, untuk pertanyaan ini sebetulnya lumayan simpel ya. Untuk mengatasi lack of communication antara PPI London dan stakeholder-nya saya bisa adakan networking night atau dinner untuk para stakeholder untuk raise engagement bagi para stakeholder ya. Jadi ini bisa monthly, bisa quarterly, dan ada bisa different frequencies juga bisa. Selain itu ini komunikasi itu lumayan penting untuk PPI London dan para stakeholdernya ya, karena ya tanpa stakeholder PPI London sebetulnya tidak ada. Dan PPI London memang exist untuk membantu mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau tidak ada komunikasi ini, seharusnya ya lumayan sulit untuk itu. Jadi ada untuk recap, ada monthly meeting untuk cek atau bi-weekly report atau frekuensi lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kandidat nomor 2. Sekarang kandidat nomor 1, Mbak. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Hugo dan Mas Ambar untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagi saya ketika PPI London ini, pelajar London ini paling banyak, maka kita perlu adanya kerjasama dan sinergitas antar stakeholder yang ada. Pertama, berdasarkan program kerja unggulan yang saya bawa, yaitu Integrated Data Management, yaitu kita bisa mengintegrasikan data antara PPI London, PPI UK, dan juga dengan Indosok, sehingga data tersebut aman dan bisa kita gunakan untuk men-share insight-insight selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi dari pengurus PPI London tersebut. Itu sendiri gitu ya. Maksudnya diversifikasi adalah kita
tidak hanya dari satu universitas saja. Misal UCL itu universitas paling banyak gitu ya, berdasarkan datanya bahkan lebih dari 25% itu adalah UCL. Tapi kalau misalnya kita diversifikasi dari pengurus kita ada dari UCL, KCL dengan proporsi yang seimbang, maka itu bisa meningkatkan keterlibatan atau engagement antar pengurus, dan juga pengurus tersebut bisa menjadi perantara gitu ya untuk mengajak teman-teman pelajar yang ada di kampus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan kegiatan internal. Dari sini adalah tujuannya ketika kita sudah mengenal, ketika kita sudah merasa nyaman, maka teman-teman akan lebih mudah untuk engage dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan PPI London. Jadi kurang lebih ada 3 hal tersebut yang menurut saya ini solusi yang terbaik bagi untuk mengakomodir gitu ya pelajar yang ada di London. Yang pertama, integrate data driven, yang kedua adalah diversifikasi, dan yang terakhir adalah kegiatan internal. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak. Sekarang kita pindah ke Ansha langsung ya, untuk sesi 3. Ya, saya hanya mau ingatkan lagi ya, para audiens, untuk silahkan ngetik pertanyaan Anda di kolom chat untuk sesi berikutnya, Q&A pada sesi 4. Terima kasih para semua kandidat atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Ketua PPI KPU. Pastinya jawaban-jawabannya menunjukkan kepada para pemirsa pemimpin seperti apa kalian jika dipilih sebagai Ketua PPI London tahun ini. Sekarang kita akan mulai ke sesi ketiga, di mana keempat kandidat PPI London 2021-2022 akan berdebat tentang visi misi kepada satu sama lain. 2 pertanyaan akan diajukan oleh setiap kandidat kepada kandidat pilihan mereka. Waktu yang diberikan untuk calon ketua bertanya adalah 2 menit untuk 2 pertanyaan, dan setelah itu calon yang ditanya bisa menjawab dalam waktu 2 menit. Oke, kita mulai dari kandidat nomor 1 ya. Silakan pertanyaannya dan bisa memilih kandidat siapa aja untuk ditanya. Baik, terima kasih Mbak Ara. Saya pertama mau milih untuk Mas Emir Wilangkoro. Yes. Oke, terima kasih Mas Emir. Ya. Ya, tadi saya seperti yang sudah disampaikan Mas Emir sebelumnya, bahwa Mas Emir sudah berpengalaman di Indosok, kemudian juga di PPI. Saya ingin mendapat perspektif dari Mas Emir nih, kira-kira apa aja sih selama 2 tahun Mas Emir aktif, apa saja sih yang sudah bagus, dan apa saja yang belum bagus menurut Mas Emir, dan dari yang belum bagus tersebut, apa yang akhirnya ditangkap sama Mas Emir untuk bisa mengisi gap tersebut kayak gitu ya. Jadi bisa tolong dielaborasi lagi apa yang belum bagus. Kemudian ini langsung 2 pertanyaan ya untuk calon ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Mas Emir ini kalau misalnya kita berdasarkan data hampir setengahnya itu adalah mahasiswa pelajar di London adalah S2 gitu. Mas Emir ini S1 sepertinya Mas Emir udah coba jawab gitu ya di Instastory Mas Emir, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi nih Mas, kira-kira gimana nih menghimpun gitu ya setengahnya itu pelajarnya adalah S2. Gimana Mas Emir bisa approach, bisa mendekatkan diri gitu ya kepada teman-teman yang lagi master kayak gitu. Karena di program Mas Emir itu ada tentang career corner. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih career corner-nya ini seperti apa? Apakah career corner-nya ini hanya untuk S1, kemudian kalau misalnya untuk S2 dan S3 itu gimana tuh? Approach-nya kan kita juga ada S3 nih. Gimana Mas Emir bisa mengakomodir gitu ya career corner yang Mas Emir maksud. Seperti itu. Itu ya 2 pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Halo, bisa kedengeran nggak ya? Halo, tes. Bisa. Oh ya, makasih Mbak Dita untuk pertanyaannya. Dari pengalaman saya, untuk pertanyaan 1 ya, jadi Mbak Dita tadi tanya tentang pengalaman saya di PPI London dan weakness dan strength-nya ya, dan gimana caranya mengatasi weakness-nya ya. Jadi dari pengalaman saya di 2 tahun di PPI itu, salah satu weakness yang lumayan besar adalah lack of communication. Sebetulnya sepertinya kayaknya udah ada yang tanya di chat juga ya, mirip. Ya, jadi lack of communication itu maksud saya itu internalnya itu kurang komunikasi. Jadinya oleh karena itu kadang-kadang tidak ada sinergi, kadang-kadang tidak ada sinergi itu dan lain-lain. Jadi selain itu juga ada apa? Kerjaan itu tidak dibagi rata, ya ada yang kerja, ada yang tidak. Jadinya komunikasi itu komunikasi internal pun
setiap bidang itu kadang-kadang pasif juga. Jadinya solusi saya untuk lack of communication ini itu saya siap turun tangan ke bidang masing-masing dan approach mereka satu persatu. Jadi PPI seharusnya bukan hanya bikin mahasiswa di luar senang, tapi anggota PPI pun juga harus senang. Jadi bukan hanya tambah beban aja. Jadi kerjasama di antara bidang-bidang itu bukan beban. Selain itu, tapi ya selain itu untuk nge-tackle weakness ini, kita juga bisa karena kerjaan nggak bagi, walaupun kerjaan tidak dibagi rata, itu memang ya untuk setiap organisasi itu memang challenge ya. Tetapi karena adanya bonding yang lebih dekat tahun ini yang saya aim, seharusnya kerjaan itu anggota-anggota PPI London itu lebih mengira bahwa bukan beban ya, bukan hak, bukan kewajiban tapi hak. Dan untuk pertanyaan kedua tadi Mbak Dita tanya tentang apa tadi? Ya Mas, yang gimana Mas Emir ini approach gitu ya ke teman-teman S2 S3? Oh ya, jadi menurut saya dari pengalaman saya ya juga, dan saya juga tadi Mbak Dita bilang sudah jawab juga di Q&A di Instagram saya. Dari pengalaman saya, gap ini sebetulnya itu highly overestimated. Maksud saya itu sebetulnya S1, S2 dan S3 itu tidak ada gap yang besar ya. Jadi sebetulnya masih bisa akrab juga. Yang pasti ada perbedaan dari umur, dan karena ada perbedaan umur itu pasti cara gaulnya juga beda ya. Tetapi kita semua itu aiming for the same thing, yaitu pelajaran, ya mau belajar juga, mau cari kerja. Selain itu juga bisa ya, jadi selain itu Oke, terima kasih Emir, dan terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dita. Silahkan kandidat nomor 2, Emir. So, please feel free to ask untuk pertanyaan to any candidates you feel. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya ingin bertanya pada kandidat nomor 2 pertanyaan ini. Program apa yang Anda lakukan untuk membuat pelajar-pelajar Indonesia ini bisa beradaptasi dengan baik di London, baik dengan lingkungan ataupun sekolahnya? Dan pertanyaan kedua untuk calon kandidat nomor 3 ya. Saya lihat dari poster dari PPI London ada pertanyaan tentang ada program tentang bikin program tentang dengan ASEAN Community ya. Apakah ini program kerja yang lebih relevan untuk PPI Pusat, dan apa benefit langsung program ini untuk mahasiswa Indonesia di London? Di nomor 1 dan nomor 3. Terima kasih. Ya sorry Mas Emir, tadi aku kira Mas Emir nanya nomor 2 ke nomor 2 gitu. Karena diri sendiri. Bisa diulang lagi Mas Emir, bisa diulang lagi biar ini. Oke. Maaf. Miskom tadi. Iya, diulang lagi Emir. It's fine. Oh, nomor 2 ya. Jadi nomor 3, saya lihat dari poster PPI London ada nomor 3 mau bikin program dengan ASEAN Community ya. Jadi apa benefit langsung program ini untuk mahasiswa Indonesia di London? Itu saja. Sama yang untuk nomor 1. Iya, nomor 1 dan nomor 3. Maaf. Tadi. Boleh diulang juga Mas yang nomor 1, karena tadi saya kira bukan nomor 1 ya. Oh iya, maaf. Jadi program apa yang Anda akan lakukan untuk membuat pelajar-pelajar Indonesia bisa beradaptasi dengan baik di London, baik dengan lingkungan ataupun dengan sekolahnya? Dan ya, saja. Feel free to repeat it again, Emir, if you feel like, and say it in English if you want to. Ya, nggak apa-apa kok. Jadi untuk nomor 1, saya ulangi lagi ya berarti. Jadi untuk nomor 1,
program apa yang Anda akan lakukan untuk membuat pelajar-pelajar Indonesia ini bisa beradaptasi dengan baik di London, baik dengan lingkungan ataupun dengan sekolahnya. Dan untuk nomor 3, saya lihat juga tadi ada tentang program dengan ASEAN Community ya. Jadi apa benefit langsung program ini untuk mahasiswa Indonesia di London? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Emir untuk pertanyaannya. Jadi program adaptasi seperti apa gitu ya yang saya adapt. Nah, jadi menurut saya ini relevan untuk saya implementasikan karena saya sendiri pun sebenarnya ada di posisi teman-teman kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama semua ini beradaptasi, makanya salah satu tagline yang saya bawa adalah no one left behind gitu ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang tertinggal, we start together and we finish together. Nah, salah satu program turunannya dari untuk teman-teman bisa beradaptasi, yang pertama adalah family time yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Family time ini, poin pentingnya adalah mengikat teman-teman bahwa kita ini satu kesatuan loh sebagai sebuah perhimpunan yang ada di London. Nah, untuk kegiatannya ini bisa kita jabarkan kembali. Yang pertama adalah Deep Intro. Deep Intro ini relevan baik untuk pengurus PPI itu sendiri maupun anggota PPI secara keseluruhan. Sehingga kita ada grup Telegram, kita ada grup WA. Nah, di grup WA ini gimana dalam kondisi seperti pandemi sekarang kita bisa tetap dekat, misal dengan 1 jam lebih dekat. Itu misal 1 minggu ada 1 orang yang bisa presentasi tentang dirinya, kemudian bisa kita tanya-tanya lebih jauh. Sehingga teman-teman beradaptasi, oh ternyata yang mengalami kesulitan untuk nyari akomodasi itu bukan aku doang ya, ternyata teman-teman yang lain juga kesulitan. Atau ternyata ada yang bingung juga nih mau ambil merek apa ya untuk SIM card di UK kayak gitu. Nah, itu karena semuanya itu memiliki kesulitan yang sama kayak gitu. Sehingga dengan adanya proses mengenal itu jauh teman-teman merasa semua itu bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah networking session. Nah, seperti kita ketahui bahwa PPI London ini juga ada dari berbagai kampus. Nah, ketika kita ada perkumpulan family time, itu kita bisa saling mengenal satu sama lain kayak gitu ya. Networking, kemudian bisa saling tahu gitu. Mungkin bisa konkretnya kita bisa membuat kartu nama yang itu bisa kita sebar satu sama lain kayak gitu ya, sehingga tahu oh dia dari universitas mana, dia jurusan apa, dia interestnya apa. Itulah pentingnya adanya data management, sehingga data management yang ada itu kita bisa tahu oh gue punya bisnis tentang kuliner nih, siapa nih teman-teman yang punya kuliner PPI London, kita bisa kolaborasi kayak gitu. Jadi poin pentingnya seperti itu, teman-teman akhirnya bisa merasa nyaman dan bisa merasa beradaptasi meskipun jauh dari tanah air. Terima kasih Mas Emir untuk pertanyaannya. Terima kasih. Lanjut ke nomor 3 ya untuk jawab. Terima kasih Mas Emir. Jawabannya singkat aja, it's doable. Jadi menurut saya setelah kita ibaratnya sudah memperkuat jaringan kita, ibaratnya perkenalan kita untuk Indonesia, mungkin akan lebih baiknya lagi kita biar bisa lebih expand lagi, terutama untuk negara terdekat kita seperti ASEAN sendiri. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama mereka. Mungkin kita bikin semacam kayak ASEAN Games sendiri, ataupun misalnya acara tukar budaya, misalnya kita dari PPI London atau apa, kita datang nih ke soal nih ke teman-teman dari ibaratnya PPI-nya Malaysia atau nggak PPI Thailand, sehingga dari perkenalan itu tersebut kita bisa ibaratnya jaring relasi juga, jaring teman juga. Itu sih mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung aja ke kandidat 3 ya, Mas M. Gunadi untuk pertanyaannya yang bisa ditanya ke siapapun yang Mas Gunadi mau. Oke, baik Mbak, terima kasih. Saya mau nanya sama Mas Emir. Nah, ya. Kan Mas Emir kan udah lama nih Mas, udah 3 tahun nih selama di UK. Nah, dan menurut Mas Emir sendiri, kan ada teman-teman Indonesia nih yang ibaratnya baru kuliah di London. Nah, kira-kira cara organisasi yang orang Indonesia itu bisa bisa dilaksanain nggak untuk di PPI London sendiri? Semacam kayak ibaratnya belajar cara organisasi, belajar cara ibaratnya berdebat, atau mungkin kayak tata cara buat suatu sidang atau semacam itu, sehingga ya menurut Mas Emil gimana? Terus kira-kira nih kalau misalnya ada suatu kasus terpecah nih, misalnya ada konflik dari
dari teman-teman dari S1 sama S2. Nah, kira-kira bagaimana Mas Emil sebagai Ketua PPI London bisa menyelesaikan atau menjadi penengah dalam konflik itu? Udah sih, itu aja. Terima kasih. Maaf tadi pertanyaan pertama apa tadi? Kira-kira cara organisasi yang ada di Indonesia bisa dilaksanakan nggak di PPI London? Acara, oh ya, makasih Mas Gunadi untuk pertanyaannya. Jadi acara-acara Indonesia dan PPI London itu ya harus berbeda ya, karena memang di negara baru, negara lain total, dan kulturnya memang 100% beda. Dan selain itu yang paling penting ya, mahasiswa Indonesia di London itu jauh lebih sedikit daripada mahasiswa Indonesia di Indonesia. Jadi oleh karena itu oleh karena itu memang harus beda. Tetapi bisa juga nanti kalau misalnya pas recruitment juga bisa ditanyakan bidang apa aja yang diminati dan experience apa juga dulu kayak gimana. Tapi ya tentu bisa memang karena inti dari organisasi itu memang semua sama saja, yaitu membantu organisasi yang membantu mahasiswa ya seperti ini. Jadi intinya semua itu memang semua sama saja, yaitu untuk membantu mahasiswa dan membantu mereka adaptasi pas dengan misi saya adaptasi asosiasi adaptasi dan kebudayaan. Itu memang memang intinya PPI itu memang itu. Jadi menurut saya mau di London atau mau di Jakarta pun atau mau di Surabaya atau di Makassar, inti organisasi itu semua sama. Jadi seharusnya tidak terlalu beda. Dan untuk pertanyaan kedua tadi tentang konflik ya. Jadi konflik itu maupun dari S1 atau S2 atau S3 atau dari S1 pun semua, konflik management itu sama-sama saja semua. Jadi tergantung apa konfliknya ini sebetulnya. Konflik internal kah atau konflik eksternal atau konflik apa? Ya sebenarnya konflik management itu hanya tinggal atau both parties atau all parties-nya mau apa. Oke. Terima kasih Emir. Waktunya sudah selesai. Kita langsung aja ke kandidat nomor 4 untuk pertanyaannya ya. Baik, untuk pertanyaan saya akan diajukan untuk kandidat nomor urut 3 dan juga kandidat nomor urut 1. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor 3 terlebih dahulu. Untuk masa periode kalau seandainya terpilih masa periode jabatan 2021-2022, tolong deskripsikan masa depan PPI London dalam satu kata dan apa artinya itu. Dan untuk kandidat nomor 1, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi sebuah kritisisme yang diajukan ketika salah satu program Anda tidak berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung jawab aja ya Mas ya. Kalau untuk saya bisa deskripsiin satu kata buat program saya ke depan, satu kata: terencana. Karena apapun program kita, kalaupun tidak ada rencananya pun kita nggak mungkin achieve juga. Pasti ada juga program-program di mana ibaratnya yang nggak mungkin kita bisa dijalankan. Tapi pada dasarnya 2 program pertama itu, yaitu membangun suatu komunikasi yang baik, terus kita mempunyai visi yang sama, itu menjadi landasan kita untuk ibaratnya bisa maju ke depan untuk PPI London. Itu aja sih. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas Bimo untuk pertanyaannya. Tadi ya cara mengatasi kritik program apabila kita tidak berjalan dengan baik. Yang pertama bagi saya adalah apresiasi gitu ya. Karena saya mengapresiasi sekali orang-orang yang mengkritik, memberikan saran, karena orang tersebut berarti memperhatikan secara detail dari program yang ada. Karena beda ketika orang-orang yang tidak memberikan kritik, mereka
mungkin bisa jadi entah bodo amat atau acara kita berjalan dengan sangat lancar sekali kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang memberikan kritik dan saran, saya sangat apresiasi karena dia memberikan perhatian dan waktu yang lebih untuk menilai acara kita. Kemudian yang kedua adalah kita engage. Jadi setelah mereka memberikan kritik, kita ngobrol gitu dengan orang tersebut. Kira-kira minta saran, apa sih yang seharusnya baiknya seperti apa, dan itu bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk program selanjutnya. Dan yang terakhir adalah collaborate. Jadi kalau memang dirasa bisa kolaborasi dengan orang yang memberikan kritik tersebut, itu akan jauh lebih baik lagi kayak gitu. Jadi untuk evaluasi yang ada itu menjadi bahan evaluasi untuk event selanjutnya sehingga bisa jauh lebih baik dan kolaborasi dengan orang yang memberikan kritik tersebut. Jadi ada 3 hal apabila ada yang mengkritik. Yang pertama adalah appreciate, yang kedua adalah engage, dan yang ketiga adalah collaborate. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih Mas Bimo atas pertanyaannya dan Mas Gunadi dan Mbak Dita atas jawabannya. Kita langsung aja ke sesi keempat ya. So Hugo will ask the first question. Oke, selamat datang di sesi keempat. Terima kasih para semua kandidat untuk debat yang penuh semangat dan gairah tadinya. Kita sebagai moderator sih sangat interested dari debat tadi. Semoga audiensnya juga ya. Nah, sekarang kita mau ngadain sesi 4, yaitu Q&A session dari sisi audiens. Kita akan hanya menerima pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ke kolom chat Zoom. Jadinya tolong dikirim ya, kalau emang ada pertanyaan. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, bentar. Pertanyaan pertama dari Bu Inten Wardani. Dia ingin bertanya ke semua kandidat. Jadi mungkin kita mulai dari urut 1 sampai urut 4 ya. Short and sweet aja ya guys. Bagaimana kalian mendefinisikan arti seorang pemimpin? Dari definisi itu, tolong refleksikan ke diri kalian masing-masing. Terima kasih. Ya. Silakan kalau yang mau jawab dari Mbak Dita kali ya, Mbak. Terima kasih Mas Hugo dan juga Mbak Intan atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana nih kita sebagai seorang leader dan merefleksikannya. Jadi menurut saya seorang leader adalah orang yang bisa membawa sebuah visi yang ia bawa, kemudian diturunkan menjadi misi dan menjadi konkret dalam sebuah program, di mana dia bisa mengayomi timnya, gitu ya, bisa mengetahui apa aja SWOT-nya ya, strength-nya, weakness, opportunity, dan juga threat, sehingga menghasilkan sebuah output dan outcome yang maksimal. Nah, ya bagi saya kurang lebih itulah definisi atau refleksi gitu ya menjadi seorang leader, dan bagaimana merefleksikannya ke dalam diri saya sendiri. Ketika menjadi seorang leader dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, saya selalu merefleksikan kira-kira trait seperti apa sih yang seorang leader itu yang perlu saya perbaiki gitu. Jadi seringkali saya membuat sebuah evaluasi sehingga kedepannya untuk kesempatan lainnya saya bisa terus memperbaiki diri menjadi seorang leader. Karena menurut saya menjadi seorang leader itu adalah pembelajaran seumur hidup. Kita nggak bisa sekedar jadi leader hanya dengan titel seorang pemimpin. Bagi saya semua orang adalah seorang leader gitu ya, at least untuk dirinya sendiri dan bisa kita terus perbaiki untuk depannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Sekarang kandidat nomor 2, silakan. Oke, ini pertanyaan dari Farel. Organisasi PPI. Maaf, tadi untuk semua orang, Syah. Jadi Emir sekarang yang jawab. Oh, oke. Jadi, sudah bisa ya? Sorry. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, menurut saya seorang leader itu leadership itu sesuatu yang aktif dan bukan pasif. Dan menurut saya semua orang juga bisa menjadi leader. Tetapi PPI itu bukan leadership. PPI itu serving the community. PPI itu membantu mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi sebetulnya tidak relevan karena kita semua ini itu sebagai mahasiswa kita juga belajar untuk menjadi organisasi. Kita juga semua lagi belajar kita semua masih mencari pengalaman ya. Jadi selain itu, karena kita semua mencari pengalaman, kita juga mau membantu mahasiswa-mahasiswa lain. Dan dari itu, leadership itu sebetulnya ya lumayan relevan, tetapi tidak core of the process. Jadinya, oleh karena itu, leadership itu sebetulnya
gimana cara kita bisa serve the community, gimana cara kita bisa menjadi satu organisasi yang besar untuk bisa membantu orang yang perlu. Terima kasih. Terima kasih Mas Emir. Sekarang Mas Gunadi ya, kandidat nomor 3, silakan Mas. Baik, terima kasih. Bagi saya seorang pemimpin itu harus punya 2 hal. Yang pertama, dia harus punya visi. Yang kedua, misi. Nah, kedua hal itu lalu dituangkan dalam suatu program yang sehingga nanti beberapa tahapnya kemudian ibaratnya langsung dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Menurut saya sih itu sih sebenarnya. Tapi lebih penting lagi untuk bagi seorang pemimpin ibaratnya dia bisa serve buat ke teman-temannya sekitarnya, buat anggotanya juga, dan juga ibaratnya peduli juga ke sekitarnya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gunadi. Sekarang Mas Bimo ya, kandidat nomor 4. Silakan Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Inten. Menurut saya seorang pemimpin adalah leaders are made, they're not born. Jadi berdasarkan dari quote ini bisa diambil bahwa sebuah pemimpin ini dapat menjadi sebuah pemimpin berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang ia miliki begitu. Jadi untuk menjadi sebuah pemimpin yang dapat membantu kolaborasikan antara stakeholder yang begitu banyak ini harus memiliki berbagai macam pendekatan atau approach yang baik dan sesuai dengan situasi yang sedang berada di London itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bimo. Sekarang Ansha untuk pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan kedua ini untuk semua kandidat juga ya. Organisasi PPI London pada umumnya memiliki anggota yang tergolong banyak. Nomor 1, bagaimana Anda sebagai calon ketua PPI London akan mencegah terjadinya konflik dalam organisasi? Dan pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana Anda akan mengelola SDM tersebut untuk memaksimalkan outcome dari program-program kerja Anda? Kita mulai dari, tadi kan 1 ya, jadi sekarang kita mulai dari Mas Bimo aja, kandidat nomor 4. Oke, baik. Terima kasih Mas Farel untuk pertanyaannya. Menurut saya konflik itu bukanlah hal yang baru ya. Itu merupakan hal yang wajar, tergolong wajar untuk terjadi sebuah pergesekan antara individu satu dan individu lain dalam sebuah organisasi. Dan ini dapat kita atasi atau dapat kita cegah melalui pendekatan kita terhadap organisasi itu sendiri. Jadi pendekatan apa yang akan kita lakukan, approach apa yang akan kita implementasikan dalam sebuah organisasi tersebut agar konflik ini paling tidak dapat diminimalisir, tapi tidak mungkin bisa dihilangkan begitu. Untuk pertanyaan nomor 2 juga dijawab ya Mbak? Yes. Jadi saya akan repeat lagi ya. Bagaimana Anda akan mengelola SDM tersebut untuk memaksimalkan outcome dari program-program kerja Anda? Baik. Untuk dari segi SDM, menurut saya SDM ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah organisasi karena SDM ini harus kita jaga. Mereka adalah human resources kita, mereka adalah mesin kita bisa dibilang. Jadi kita harus menjaga mereka secara baik. Kita harus we have to polish them every day. We have to support them every day with anything that we can untuk menunjang kemaksimalan dari outcome program-program tersebut. Maka dari itu saya akan membantu menjaga silaturahmi yang baik dan mengimplementasikan sifat gotong royong terhadap PPI London ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Kita lanjut ke Mas Gunadi. Ya. Baik, terima kasih. Untuk menjawab nomor 1, menurut saya sih pasti konflik dalam suatu organisasi itu pasti sering terjadi gitu. Mau konflik besar atau konflik kecil itu nggak bisa kita ibaratnya hindari lah. Paling salah satu solusinya aja mungkin manajemen konflik sendiri gitu. Jadi melihat ibaratnya suatu masalah kita bikin ranking dulu dari yang paling besar dan paling kecil. Terus kalau yang kedua, bagaimana Anda mengelola SDM untuk memaksimalkan outcome? Mungkin kalau saya sendiri mungkin kita scouting dulu gitu. Jadi dalam arti kayak kita sering-sering dulu kira-kira yang orang-orang yang bisa ibaratnya gabung ke PPI London itu kira-kira orang yang ibaratnya yang berdesa nggak? Gitu. Ibaratnya orang yang patut nggak gitu.
sehingga ibaratnya program itu bisa terjalan dengan lancar gitu. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 3. Kita langsung ke Emir ya, nomor 2. Ya, untuk nomor 1. Untuk teruskan apa yang saya bicarakan tadi sebelumnya tentang konflik. Konflik itu sebetulnya diperlukan. Dan tanpa konflik ya, tanpa konflik kita nggak bisa move forward, kita nggak bisa menjadi stronger ya. Dan adanya konflik itu artinya adanya healthy organization dan ada healthy apapun sebetulnya. Karena adanya konflik ya, kita juga bisa tanya kita sendiri apa yang kita perlu improve, apa yang kita perlu ganti, dan apa yang kita perlu stay in place. Dengan ada diskusi dan konflik tersebut, kita juga bisa lihat apa yang betul dan apa yang salah. Jadi menurut saya untuk konflik kita memang tidak bisa mencegah semuanya. Untuk nomor 2, bagaimana Anda akan mengelola SDM tersebut? Ya, SDM itu memang core of every organization ya, karena tanpa manusia mana ada organisasi. Ini memang cocok dengan visi saya juga ya untuk meningkatkan tali silaturahmi antar mahasiswa Indonesia dan di London. Dan itu visinya itu bukan visi misi saya itu bukan hanya untuk yang di luar PPI tetapi untuk di dalam PPI-nya juga, untuk internalnya juga. Jadinya untuk pertanyaan ini saya bisa mengalokasikan SDM sesuai dengan minat bidang masing-masing, improve communication yang tadi saya sudah bicarakan dengan Mbak Dita ya tadi pertanyaan yang pertama, dan akhirnya team building activities dan lain-lain. Terima kasih. Thank you, Amir. Let's langsung ke Mbak Dita ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan konflik, itu adalah hal yang tidak terhindarkan, dan sebenarnya konflik itu bisa menjadi penguat apabila bisa diatasi dengan baik. Tanpa konflik sebenarnya organisasi akan terasa hampa gitu ya. Nah, jadi menurut saya untuk mengatasinya yang pertama adalah perlu adanya internal tim yang kuat. Maksudnya tim inti yang kuat gitu ya. Jadi kan yang namanya sebuah organisasi, kita punya tim inti. Nah, kalau tim intinya nggak kuat, itu pasti akan mengaruh ke tim yang lainnya gitu. Sehingga menurut saya penguatan di tim inti ini yang paling penting gitu ya. Core of the core dari permasalahan komunikasi itu biasanya tim intinya yang tidak sejalan gitu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif gitu ya. Tadi ketika tim intinya sudah oke, maka ke tim-tim lainnya juga akan berjalan dengan baik. Itu bisa mengurangi konflik-konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang leader, kita harusnya mengenal secara personal dari anggota atau dari pengurus kita gitu ya. Di sini bukan hanya mengenal dari dia Universitas A dengan jurusan A, tapi mengenal apa aja aktivitasnya, apa aja kegiatan dia di luar PPI, sehingga kita bisa mengatur ekspektasi kita, sehingga bukan kita saja gitu ya, tapi teman-teman yang lain juga bisa tahu ekspektasi dan harapannya. Bahkan itu harusnya dilakukan di awal pada saat team building sebelum program kerja ini running gitu. Kemudian gimana cara konfliknya itu supaya bisa terhindarkan? Ketika kita meeting itu perlu adanya berkabar gitu antar teman-teman. Jadi meeting itu it's not only about professionalism gitu ya. Jadi bukan hanya tentang ngomongin sebuah proker aja, tapi kita juga harus tahu nih kabar kita masing-masing seperti apa. Jadi mungkin dalam 30-20 menit di awal itu adalah kabar dari tim masing-masing itu, sehingga kita tahu apa aja sih kesibukan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kedua yang tentang mengelola SDM. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu terkait dengan database gitu ya. Jadi ketika database ini sudah ada, maka kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka, kemudian interest mereka, minat bakat mereka apa, sehingga hal tersebut bisa kita maksimalkan gitu. Kemudian yang kedua adalah kelompokan berdasarkan interest mereka, dan yang terakhir adalah pendekatan secara personal. Jadi tidak hanya kita ngomong di grup aja, tapi ada juga pendekatan-pendekatan secara personal ke masing-masing individu kayak gitu. Jadi dengan adanya pengolahan SDM yang baik, kemudian penyelesaian konflik yang terintegrasi gitu ya, menurut saya itu menjadi sebuah modal utama untuk tim ini bisa lebih kuat dan bisa lebih maksimal dalam menjalankan organisasinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Langsung ke Hugo aja. Ya, sekarang saya mau nanya pertanyaan ketiga. Ini dari Mbak Evelyn ya. Kepada calon nomor 4, Mas Bimo. Tadi Mas mengangkat visi mengenai mempromosikan
Indonesia. Hal ini menarik, tetapi melihat bahwa PPI London adalah persatuan pelajar Indonesia yang fokusnya mengayomi mahasiswa Indonesia di London, bukankah mempromosikan Indonesia adalah hal yang tidak terlalu relevan? Apakah mungkin boleh dielaborasikan lebih lanjut? Udah dapat, Mas? Atau mau saya ngomong lagi? Dapat. Oke, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Evelyn. Pertanyaan yang sangat menarik juga. Dapat dilihat bahwa memang salah satu fokus utama dari PPI London adalah untuk mengayomi mahasiswa Indonesia yang berada di London. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pelajar Indonesia berekspresi melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan, dan salah satunya adalah mempromosikan Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, program yang saya angkat melalui series of event ini harapannya adalah dapat membantu mempromosikan budaya Indonesia ataupun UMKM Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia itu sendiri. Dan diharapkan dari output dari program ini adalah lebih mengayomi lagi masyarakat pelajar Indonesia yang berada di London khususnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Sekarang ke Ansha untuk the last question ya, Syah. Ini the last question ya. Minta maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipilih karena waktu terbatas. Oke, ini pertanyaan untuk Mbak Dita. Oke. Kepada calon urut 1 Mbak Dita, kenapa Mbak Dita merasa confident enough untuk menjadi Ketua PPI London, sementara belum pernah tahu internal PPI London? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ini Mbak Yesi ya yang nanya. Iya. Saya mau apresiasi, makasih udah bilang saya merasa confident enough, karena ketika kita maju ya pasti kita harus confident ya. Gimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau misalnya diri kita sendiri aja belum yakin gitu. Oke, itu yang pertama, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah ya memang saya adalah orang baru gitu ya untuk masuk ke PPI London, tapi bagi saya proses untuk mengetahui bagaimana internal PPI London itu kondisi sekarangnya gitu ya, itu saya bisa melakukan transfer knowledge gitu. Saya bisa istilahnya transfer wawasan kepada pengurus-pengurus tahun ini, pengurus-pengurus tahun selanjutnya, dan juga stakeholder untuk tahun yang akan datang gitu. Jadi menurut saya transfer knowledge dan kondisi internal PPI itu mudah untuk diketahui gitu. Mudah untuk diketahui. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita bisa memanage SDM dan resource yang ada untuk memaksimalkan visi misi dan outcome yang ada. Nah, menurut saya, kenapa saya confident enough? Karena saya udah ada pengalaman gitu ya untuk memegang sebuah organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas maupun universitas, dan saya rasa ini kurang lebih sama gitu untuk hal manajerialnya. Konflik-konflik pun yang ada, seperti yang tadi Mas Emir bilang, tentang internal. Nah, internal inilah yang memang akhirnya menjadi fokus utama yang saya bawa, baik dari visi maupun dari misinya. Gitu ya. Jadi, hal-hal manajerial. Sebagai contoh, ada beberapa menteri kita juga di Indonesia, dia mungkin baru gitu ya di bidang tersebut, tapi dia dipilih gitu di posisi tersebut karena memang memiliki sisi manajerial yang baik gitu, sisi manajerial SDM yang baik, sehingga lebih maksimal lagi untuk mencapai visi di kementerian tersebut. Itu sebagai contoh aja gambaran. Jadi menurut saya itu bukan hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi orang baru gitu ya, untuk bisa mencoba mendapatkan kesempatan gitu ya untuk ada di suatu organisasi ya, sehingga harapannya bisa membawa sesuatu yang fresh juga gitu. Terima kasih Mbak Yesi atas pertanyaannya. Dikembalikan lagi ke Mbak Ara. Terima kasih Mbak Dita atas jawaban yang very elaborate itu, dan terima kasih para kandidat. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh kandidat ketua dengan jawaban atas pertanyaan dan rencana visi misi yang sudah dijelaskan oleh semua di debat hari ini. Untuk menutup acara debat tahun ini, mari kita dengar pernyataan dan closing statement dari kandidat tahun ini. Mengapa mereka yang pantas dipilih untuk posisi ketua ini dan bukan kandidat-kandidat yang lainnya? Mari kita mulai lagi dari Mbak Dita. Oke, terima kasih Mbak Ara. Ini waktunya berapa menit untuk closing? 10 menit, so 2,5 menit for every single candidate. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia, kemudian juga untuk teman-teman semua yang udah hadir, meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita berdebat secara gagasan gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Emir, Mas Gun, dan juga Mas Bimo atas ide-ide besarnya gitu ya. Menurut saya ini sebuah ide yang bagus gitu ya untuk akhirnya bisa diimplementasikan PPI London selanjutnya. Jadi
Indian siapapun sebenarnya yang kepilih jadi ketua, saya rasa semua program kerjanya bagus gitu ya. Dan silakan teman-teman semua yang ada di sini gitu ya, yang hadir dalam debat publik ini bisa memilih gitu ya, siapa yang sekiranya sesuai dengan hati nurani teman-teman semua. Oke, kenapa pada akhirnya harus memilih saya gitu ya, kalau misalnya bisa ditanya seperti itu, karena tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga, saya sangat suka gitu ya, ketika ada di organisasi itu isinya adalah sebuah pelajar gitu ya, terutama mungkin di sini adalah pelajar-pelajar London yang saya tahu banyak talenta yang ada di sini gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita kolaborasikan gitu. Itulah kenapa akhirnya visi saya banyak di internal kuat, kemudian bisa banyak kolaborasi. Dari kolaborasi itu kita menghasilkan sebuah karya kayak gitu. Jadi menurut saya itu ya salah satu halnya saya memiliki sebuah pengalaman manajerial khususnya dalam hal kemahasiswaan, dalam hal pelajar meskipun memang bukan di London gitu ya, tapi di Indonesia. Tapi menurut saya karena kita adalah orang-orang Indonesia, kurang lebih hal managerial skills-nya ini sama, hanya perbedaan dari segi culture. Nah, segi culture ini menurut saya ini saya bisa pelajari, saya bisa mendapatkan banyak wawasan dari teman-teman semua, dari abang mbak semua yang udah banyak pengalaman, udah bertahun-tahun mungkin di sini di London, dan saya pun bisa mengkolaborasikan London ini, karena London ini memiliki potensi yang besar ya menurut saya. London menjadi orang paling banyak gitu ya di UK, kemudian juga universitasnya juga macam-macam. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan emas gitu ya, untuk kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar di London bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Salah satunya misal berkolaborasi dengan PPI UK kayak gitu. Jadi semua itu sinergis. Kenapa pada akhirnya program kerja saya itu ada integrasi data manajemen, sehingga data manajemen dari tingkat UK kemudian ke tingkat London gitu ya, sampai akhirnya ke tingkat universitas yang Indosat. Oke, terima kasih terima Mbak kasih Dita. sekian. Ya. Langsung ke Emir aja ya. Ya, pertama saya ingin berterima kasih kepada panitia, kandidat-kandidat lain, dan teman-teman yang nonton sekarang untuk meluangkan waktu untuk menyaksikan debat ini ya. Dan untuk panitia PPI London 2020 dan 2021, terima kasih banyak untuk bisa menyediakan kesempatan untuk debat ini. Pertama, what I would bring to the table ya adalah experience dan fresh ideas that can realistically be executed. Saya tahu apa yang harus diteruskan, dihentikan, dan diperbaiki. Dan saya tahu bagaimana caranya menjalankan berbagai macam program dari pengalaman saya. Selain itu, visi misi saya memang saya buat dengan purpose of lebih balance dan lebih untuk memberi semua mahasiswa Indonesia di London kesempatan untuk adaptasi dan bersosialisasi. Jadi oleh karena itu, saya juga membuat program-program klasik juga yang dulu sebetulnya ada, yang saya akan ingin teruskan. Oleh karena itu, saya yakin pengalaman 2 tahun saya di London akan membuat kepemimpinan saya lebih realistis dan bukan hanya janji manis. Terima kasih. Thank you, Emir. Kita langsung ke kandidat nomor 3, Mas Gunaidi, untuk closing statement-nya. Oke, sama kayak ke semuanya, saya ucapin juga makasih buat para panitia, para calon ketua lain dari Mbak Dinta, Mas Emir, dan Mas Bimo, yang udah yang kita saling berdiskusi lah gitu. Dasarnya ini sama gitu. Saya kalau menurut teman-teman ibaratnya baik visi dan misi saya dan program saya double, mungkin teman-teman ibaratnya ya mungkin saya yang tepat gitu dibanding teman-teman yang lain, karena ya itu menurut saya atas dasarnya hanya double aja. Terus apa lagi ya, sama ini ya satu closing statement bagi saya, dari semuanya, semua hal dari penyampaian saya, visi misi saya, apapun dan tentang organisasi saya, tetap paling penting buat teman-teman buat lulus kuliah. Karena untuk apa juga buat teman-teman, let's say ibaratnya ngurus organisasi segala macam, kalau kuliahnya terbengkalai juga. Jadi tetap ingat kuliah, tujuan kita ke sini. Nah, itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Gunaidi atas closing statement-nya dan statement terakhir itu. Langsung aja ke kandidat nomor 4, Mas Bimo. Baik,
token of appreciation buat seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan hal ini dan juga seluruh peserta yang dapat hadir dan juga seluruh kandidat lainnya di diskusi atau debat publik pada siang hari ini di London dan malam hari di Indonesia. Tidak banyak dari saya mungkin yang saya bisa sampaikan, tetapi semua visi dan misi dan program juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang saya harapkan adalah semua dapat berjalan dengan baik ke depannya dan hubungan silaturahmi antara kandidat ini ataupun dengan organisasi PPI London itu dapat berjalan dengan baik seterusnya. Mungkin sekian dari saya. Saya Bimo Haryoseno for Better London. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua kandidat yang hadir hari ini dan partisipasi. Kita langsung aja penutupan ke Hugo. Ya, makasih Ansha. Terima kasih kepada kandidat atas penutupnya yang berkesan tadi. Kita dari moderator mau yang mengucapkan minta maaf kepada semua yang pertanyaannya tidak bisa ditanyain tadi. Kita sudah mencatat semuanya kok, dan kita milih-milih karena kita emang ada batasan waktu. Ya, selain dari itu, sekarang kita beri ruang untuk Mas Ongka, selaku penanggung jawab voting, untuk menjelaskan lebih detail terkait teknis how to vote. Silakan Mas Ongka. Oke, thank you Hugo. Oke, seru banget ya debatnya. Mungkin banyak juga yang dari kita awalnya bingung mau voting siapa, tapi karena udah selesai debat ini kita udah tahu nih jagoan mana atau gambaran mana, jagoan mana yang kita mau pilih. Nggak sabar mau vote. Nah, jadi untuk mekanisme votingnya sendiri, votingnya itu kita menggunakan virtual voting, menggunakan platform Google Form yang saya yakin kita semua juga sudah familiar. Untuk linknya, kita bisa dapatkan di website Rudal PPI London @ppilondon.co.uk. Lalu bisa dicek juga di timeline postingan terakhir mengenai vote. Nah, untuk precautions juga, linknya itu hanya bisa diakses satu kali menggunakan satu kali email. Jadi jangan sampai salah isi. Nah, di dalam emailnya juga, di dalam linknya terdapat beberapa data diri yang harus diisi. Yang paling penting itu merupakan foto identitas, bisa berupa BRP, student card, Oyster card, dan kalau memangnya belum punya salah satu kartu tersebut jangan khawatir, karena bisa diwakilkan menggunakan LOA. Nah, mungkin juga bertanya-tanya ya, data ini sebenarnya untuk apa? Nah, data-data ini juga kita akan gunakan untuk mengecek validitas voter, mengecek validitas suara. Nah, setelah pemungutan suara dibuka ini, pemungutan suara akan ditutup pada hari Selasa, tanggal 22 September jam 8 malam. Jadi kurang lebih 48 jam dari setelah dibuka, atau jam 2 siang di waktu London. Nah, untuk mekanisme suara yang sama, misalnya ada suara dengan jumlah yang sama, pemungutan suara akan berlanjut ke roda 2 dengan metode yang sama. Nah, lalu kalau jika suara sudah selesai terkumpul, perhitungan suara akan dilakukan bersama seluruh kandidat pada hari Rabu, hari esoknya. Nah, mungkin ada juga hal yang masih belum jelas atau yang terlewat. Untuk info lebih lanjutnya bisa dicek juga di postingan PPI London terakhir mengenai vote di Instagram. Thank you. Gua kembalikan lagi ke Hugo. Ya, terima kasih Mas Ongka atas penjelasannya. Dari kami moderator mengucapkan terima kasih banyak telah menghadiri debat publik kandidat Ketua Umum PPI London 2021-2022. Dan demikian itu, jangan lupa untuk voting ya guys. Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih semua. Bisa lihat sekarang kok ya. Ya, terima kasih semua. Dan vote sudah akan dibuka jam 8 malam nanti ya. Ya, jam 8 malam nanti ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.